Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan integrasi Timur Leste dan dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Perkenalkan, saya Andi Ompal. Saya akan memaparkan materi dari kelompok saya. Integrasi Timur Timur ke dalam nilai Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu perang dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perbuatan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975 berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintah Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintah komunis. Kemenangan komunis di Indonesia Vietnam secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Pada saat yang sama di wilayah kolonis Portugis Timur Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio di Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakat, bahkan dekolonisasi. Terima kasih. Saya Risno Dianto, saya akan melanjutkan materi dari Andi Muhammad Fadli. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebesaran yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah Timurense, ada Persatuan Demokratik yang dengan rakyat Timur yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT, Timur Leste, Independen dan Komunis dan ingin segera merdeka. 3. Populasi Demokratika Timurense, Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu, dapat 2 partai kecil yaitu Kota dan Trabajista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik sebuah peran saudara. Dan pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum Apodeti Arnaldo dos Reis Araujo menyatakan partainya mengkehendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurut integrasi akan menjamin stabilitas politik di Indonesia tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu mendapatkan respon yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer yang pada masa dasarnya memang merasa khawatir jika Timur Leste yang berada di halaman belakang jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Dani. Saya akan melanjutkan materi dari Risno Adianto, yaitu keterlibatan Indonesia secara langsung di Timur Timur terjadi setelah adanya pemerintahan dari peran pendukung proklamasi Balibo yang terdiri UDT bersama Apodeti Kota dan Trabajista. Keempat partai ini pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timur Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Atas keinginan berlangsung rakyat Timur Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja. Pada Desember 1975, operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat atau AS yang tidak ingin pemerintah komunis berdiri di kota Timur Timur.
pada masa itu peran dingin antara Asia dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan cepat dan juga menjalankan proses pengesahan Timur Timur tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Dan pembentukan daerah tingkat Timur Timur, pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR nomor MPR 1978. Timur Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ella Permatasari. Saya akan melanjutkan materi dari Tiara Putri Ahdani. Negara-negara tetangga dan pihak barat termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasan masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuh Timur Timur ke tangan komunis membuat negara-negara barat khususnya Amerika Serikat dan Australia secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan selanjutnya de jure integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia. Akan tetapi penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. D. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan dan diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Namun, di sisi lain, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain baik di bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat dan menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintah sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan pengelola anggaran daerahnya sendiri. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik. Saya Intan Rahmawati akan melanjutkan materi dari Ella Permatasari. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang mengembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak buruk. Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan
terbentuknya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Saya Nur Ainun Ramadhani akan melanjutkan materi dari Intan Rohmawati. Selain masalah-masalah di atas, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia atau bisa disingkat dengan HAM dalam dan luar negeri yang memiliki bahwa pemerintah Orde Baru telah melakukan tindakan anti demokrasi dan diingkaskan pada tanggal 10 Juli 1991 menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur sebagai pelanggaran HAM. Human Development Report 1991 yang disusun oleh United National Development Program atau bisa disingkat dengan UNDP juga menempatkan Indonesia kepada urutan ke-77 dari 88 pelanggaran HAM. Sekalipun Indonesia menolak laporan kedua lembaga internasional tadi dengan alasan tidak fair dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sedikit pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang diberindikasikan pelanggaran HAM. Dalam kurung waktu 1969 sampai 1883 misalnya, dapat disebut peristiwa Pulau Buru atau tempat penjara bagi orang-orang yang ditindaskan terlibat PKI pada tahun 1969 sampai 1979. Peristiwa Malari Januari 1974 yang berujung pada depolitas kampus, kemudian pencengkalan terhadap petisi 55 Mei 1980 pada kurun waktu berikutnya 1983 sampai 1988. Terdapat dua peristiwa, yaitu peristiwa penembakan misterius Petrus Juli 1983, peristiwa Tanjung Priuk 1984. Pada kurun 1988 sampai 1993 terdapat peristiwa Warsidi Februari 1989, daerah operasi militer atau bisa disingkat dengan DOM, Aceh 1989 sampai 1998, Santa Cruz November 1991, Marsina Mei 1993, Harkoneng Juli 1993, dan peristiwa Nipa September 1993. Sedangkan dalam kurun 1993 sampai 1998 antara lain terjadi peristiwa Jenggawa Januari 1996, kerusakan Situbondo pada bulan Februari 1996, Freeport Maret 1996, Adipuro Maret 1996, kerusakan Situbondo Oktober 1996, Dukun Santet Banyuwangi 1998, tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Dengan situasi politik dan ekonomi seperti di atas, keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan Orde Baru yang berhasil meningkatkan Gross National Production atau bisa disingkat GNP Indonesia ke tingkat US 600 di awal tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US 1.300 per kapita. Di awal dekade 1990-an serta menobatkan Presiden Soeharto sebagai bapak pembangunan menjadi seolah tidak bermakna. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi secara fundamental pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.